Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang dampak COVID-19 pada aspek politik, ekonomi, dan pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dio Galang Firmansyah dari kelas TIA. COVID-19 memberikan dampak negatif pada seluruh aspek dalam kehidupan, diantaranya aspek politik, aspek ekonomi, bahkan aspek pendidikan. Pada aspek politik, dalam aspek politik, isu yang paling banyak diperbincangkan masyarakat yaitu ketidakpastian pemerintah, memberikan angka tidak valid. Sampai saat ini penambahan kasus positif corona mencapai 1.591 orang, yang membuat total pasien positif corona sebanyak 78.578 orang. Sedangkan yang sembuh bertambah 1.282 orang, sehingga total pasien yang sembuh sebanyak 37.636 orang. Sementara jumlah pasien yang meninggal dunia bertambah 50 orang, yang membuat keseluruhan pasien yang meninggal sebanyak 3.710 jiwa. Jadi jumlah yang diumumkan sembuh pada setiap harinya seolah-olah berkejaran dengan jumlah yang dinyatakan positif. Aspek ekonomi. Kesalahpahaman masyarakat akan dibukanya sistem ekonomi kembali, contoh dibukanya lagi jalur penerbangan, jalur kereta api, dan jalur transportasi umum lainnya, yang tadinya dimaksudkan untuk memberi keringanan para pekerja yang benar-benar memiliki kepentingan guna mengembalikan perekonomian yang tadinya terhambat atau terganggu, malah kebanyakan dipakai oleh orang-orang yang tidak memiliki kepentingan apapun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sekarang sektor UMKM dan informal pun juga terpukul karena COVID-19 ini mengisyaratkan orang tidak boleh atau membatasi interaksi, sehingga berbagai kegiatan yang dulu berjalan lancar terhenti. Ekonomi aktiviti informal pun terpukul karena orang tidak melakukan interaksi fisik. Hanya aktivitas yang bisa pindah ke online digital bisa survive. Bapak Presiden Jokowi pun juga bilang memproyeksi ekonomi global minus hingga 6% sampai 7,6% pada 2020. Kemudian tahun ini ekonomi Inggris diprediksi minus 15,45%, Jerman minus 11,2%, dan Jepang minus 8,3%. Bapak Presiden Jokowi berharap penanganan tepat sehingga krisis 1998 tidak terulang. Salah satu dampak ekonomi lainnya yang benar-benar bisa kita rasakan adalah dampak pada biaya kuliah. Pada pandemi ini banyak orang-orang yang kehilangan pendapatannya atau bahkan kehilangan pekerjaannya dengan berbagai alasan. Termasuk para orang-orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya, entah itu di jenjang sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan perguruan tinggi. Aspek pendidikan. Pendidikan tidak luput dari imbas COVID-19 karena sistem pendidikan merupakan aspek penting dalam membentuk anak-anak bangsa sebagai penerus bangsa. Pada saat pandemi seperti ini, mereka yang menuntut ilmu di berbagai golongan pendidikan harus menaati kebijakan pemerintah dengan adanya lockdown dan WFH. Hal ini justru merugikan banyak pihak di kalangan pendidikan. Contoh seperti pelajar yang biasa tatap muka langsung dengan pengajar atau guru, mereka terbiasa dengan tatap muka secara online atau daring. Ada beberapa faktor yang membuat pembelajaran daring dinilai tidak efektif di kalangan para pelajar. Di antaranya komunikasi antara guru dan murid yang terbatas,
Pembelajaran secara online tidak jauh dari kebutuhan kuota untuk device masing-masing siswa. Karena tidak setiap rumah murid menggunakan jasa ISP atau pemasangan WiFi, hal ini dinilai merugikan karena bandwidth aplikasi tatap muka yang besar menyebabkan proses pembelajaran online menguras kuota internet. Mungkin sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.